Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul, dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, jurusan Informatika. Dalam video ini saya akan menyampaikan tugas atau ujian tengah semester mata kuliah ICT Entrepreneurship and Leadership K01, di mana materi yang akan saya bawakan adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Langsung saja kita ke pembahasan makalah yang melatar belakangi Society 5.0 ini adalah perkembangan peradabannya ya, dari mulai revolusi industri pertama sampai dengan Society 5.0. Nah, revolusi industri pertama atau Society 1.0 ini disebut juga hunting and gathering, ditandai dengan manusia pada saat itu sekitar 70.000 sampai dengan 100 tahun yang lalu. Di sini manusia melakukan perburuan untuk bertahan hidup dan berpindah-pindah tempat ketika mereka dalam bahaya atau beradaptasi di tempat lainnya. Nah, untuk revolusi industri kedua atau Society 2.0 ini kurang lebih 9.000 atau 10.000 tahun yang lalu, dimana tuh manusia sudah mengenal bercocok tanam dan sudah berternak hewan, sehingga mereka tidak lagi melakukan perburuan dan berpindah-pindah tempat untuk beradaptasi. Nah, di sini juga mereka sudah membuat rumah dari alat-alat yang dari hutan gitu, mulai dari pohon, kayu, dan tanah. Nah, selanjutnya di revolusi industri ketiga ini manusia sudah mengenal perindustrian. Nah, mereka sudah membuat sandang, pangan, papan itu melalui pabrik atau perindustrian. Mereka juga di sini mengenal sistem uang, sistem jual beli, sistem barter, dan sistem memproduksi barang gitu. Nah, di sini pula mesin uap pertama kali dibuat, dan disitulah pabrik-pabrik mulai bermunculan dan teknologi sudah berkembang dari industrial ini atau dari revolusi industri ketiga ini, dimana pada saat itu adalah catatan besar sejarah menunjukkan yang terbesar adalah pada abad ke-18 di Inggris. Nah, untuk revolusi industri keempat atau Society 4.0 ini yang sekarang yang sudah kita alami, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, manusia memasuki era di mana aliran informasi yang data yang begitu cepat, jarak ruang dan waktu semakin hilang. Nah, revolusi industri 4.0 ini sering disebut juga cyber physical system, di mana revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi sabar. Nah, revolusi ini muncul abad ke-21 dengan ciri utamanya itu adalah penggabungan antara informasi teknologi komunikasi dalam bidang industri, di mana memanfaatkan kecerdasan buatan, artificial intelligence, robotika, dan sistem kemampuan dari big data atau machine learning dengan Internet of Things yang menghubungkan satu sama lainnya. Nah, selanjutnya adalah Society 5.0. Nah, yang melatar belakangi era ini adalah dimana pemerintah Jepang pada tahun 2019 yang lalu mereka berantisipasi itu karena gejolaknya disrupsi akibat revolusi industri 4.0 pada saat ini. Nah, dimana konsepnya adalah kita itu adalah orang yang membuat teknologi gitu. Jadi Jepang sendiri menyatakan bahwa dimana bukan lagi teknologi menguasai manusia, namun manusia harus mampu menguasai teknologi. Nah, pada era ini juga manusia berada pada pusat peradaban di mana mereka akan tetap eksis di tengah perkembangan teknologi. Jadi
walaupun teknologi berkembang, manusia juga tetap di atas gitu. Jadi manusia tetap di atas teknologi gitu, apapun yang terjadi. Nah, menurut Fukuyama, society ini dijuangkan oleh pemerintah Jepang itu sebenarnya udah atau dirancang 2016 yang lalu gitu, dimana rencananya itu adalah sains dan teknologi kelima oleh Dewan Sains, Teknologi dan Inovasi dari sisi keputusan kabinet pada Januari 2016. Nah, dalam society di 5.0 itu yang diajukan Fukuyama itu menurut beliau adalah nilai baru yang diciptakan melalui inovasi akan menghilangkan kesenjangan regional, usia, jenis kelamin, dan bahasa, dan memungkinkan penyediaan produk dan layanan yang disesuaikan dengan baik. Nah, dalam cetak biru Society 5.0 ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirancang oleh Nakashi dan Kitano. Nah, menurut Fukuyama ini juga terdapat teknologi berupa big data, IoT, artificial intelligence, robot, drone, sensor, 3D paint, public key infrastruktur, sharing, on demand, mobile, edge, dan lain sebagainya pada masa Society 5.0 itu. Nah, perumusan masalah dan tujuan makalah adalah, perumusan masalahnya adalah kompetensi utama karir profesional di bidang IT di era Society 5.0 ini, dan contoh penerapan apa saja karir di bidang IT di era Society 5.0. Nah, tujuannya makalah ini dibuat adalah untuk pastinya adalah memenuhi nilai UTS mata kuliah, terus menjelaskan era revolusi dan kemampuan apa saja sih yang dibutuhkan untuk sukses di era Society 5.0 ini, dan juga penerapannya. Masuk saja. Nah, kompetensi utama karir profesional di bidang IT di era Society 5.0 ini adalah, yang pertama itu adalah mengikuti perkembangan zaman dengan baik. Jadi seperti sudah disampaikan di atas itu adalah kita harus mengikuti perkembangan zaman, karena penting sekali sebagai sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk melakukan modernisasi dengan mengikuti perkembangan zaman. Sebuah perusahaan, instansi atau organisasi memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan yang sangat baik. Contohnya itu kayak yang sekarang sudah mulai tiket online, booking itu sudah melalui reservasi melalui handphone atau smartphone. Yang kedua itu adalah mampu memiliki leadership. Jadi sikap kepemimpinan yang adaptif, inovatif disaingi dengan nilai spiritual buat kita mampu bertahan dan menghadapi di era ini. Adalah seorang pemimpin yang baik bukan penting semata-mata bisa mengatur, tapi juga bisa membrainstorming atau membrainwash atau memberi impact kepada anggotanya. Nah, yang ketiga adalah kemampuan berbahasa asing. Nah, bahasa menjadi salah satu elemen penting dari kemajuan sebuah bangsa. Nah, penguasaan bahasa asing itu sangat penting karena menjadi satu tuntutan zaman gitu. Selain itu, bahasa ini memberikan keuntungan untuk memahami budaya dari negara lain. Yang keempat adalah menguasai teknologi IT. Ini juga sangat penting ya. Pekerjaan yang aktif manusia sekarang tuh sudah pada human centered, yang berbasis pada teknologi. Tapi jika manusia tidak dapat mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, maka masih saja dengan era seperti pisau bermata dua gitu. Jadi pada saat sudah dapat melakukan pekerjaan yang ada, dan tetapi satu lagi bisa menemukan kerja baru gitu. Jadi kalau misalnya manusianya tidak menguasai teknologi IT, maka mereka bisa tergantikan oleh robot yang sudah dibuat untuk mengerti teknologi tersebut gitu. Jadi yang terakhir ada kelima, itu literasi. Kita harus mampu berkembang zaman itu dengan literasi, banyak membaca, seperti membaca buku, artikel, membaca literatur di mana yang sesuai dengan apa yang kita jalani atau bidang kita gitu. Apalagi di sini di era society, kita harus paham betul tentang sistematika teknologi gitu. Dia mulai dari cara kerja, bagaimana cara memakainya, apa sih tujuannya, seperti itu dan lain-lain. Menurut Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid, MIC, ada 10 kemampuan yang harus dimiliki oleh SDM. Nah, pertama itu yaitu complex problem solving, di mana di sini tuh manusia harus cepat tanggap dalam menangani situasi masalah yang
dia miliki atau perusahaan atau apapun yang dia jalani. Yang kedua adalah critical thinking, di mana manusia ini harus bersikap kritis terhadap suatu hal yang baru maupun hal yang sedang ia jalani gitu. Jadi cepat tanggap. Dan yang ketiga adalah creativity atau kreativitas. Tentunya manusia harus mempunyai atau memiliki ide-ide yang baru gitu, ide-ide yang baru maupun ide-ide yang baru atau ide tambahan yang dapat mengkreasi suatu yang belum ada ataupun yang sudah ada gitu menjadi hal yang baru. Yang kedua adalah people management, di mana di sini manusia harus mengerti, dapat mampu mengerti hal apa yang harus dilakukan gitu. Jadi membuat manajemenisasi terhadap dirinya maupun organisasi yang sedang dia kerjakan atau pekerjaan yang sedang dia kerjakan, seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah coordinating with other. Jadi di mana manusia ini dapat berkoordinasi dengan orang lain gitu. Nah, keenam ada emotion intelligence. Di sini di mana kecerdasan emosi ya. Jadi di sini mereka dapat mengatur emosi atau emosi dengan baik gitu. Yang ketujuh ada judgment and decision making. Di sini mampu memutuskan dan memberi decision atau membuat keputusan. Jadi cepat tanggap dalam hal pekerjaan, pemikiran atau pelayanan dan lain-lainnya. Yang kedelapan adalah service orientation, di mana di sini tuh manusia dapat memberi pelayanan yang baik terhadap jika dia suatu pekerja gitu, dia dapat melakukan self service kepada orang lain gitu. Saya melakukan pelayanan yang jelas, tepat dan lugas gitu. Nah, 9 itu negotiation. Di sini tentunya manusia juga harus memiliki sikap negotiation atau dapat bernegosiasi dalam pekerjaannya gitu, entah itu dengan diri sendiri maupun orang lain gitu dalam pekerjaannya gitu. Yang sebenarnya cognitive flexibility. Nah, ini adalah yang paling penting gitu, dimana kognitif ini adalah yang perlu dijalankan, dimana semua apabila tidak dikerjakan sifat ini adalah dimana manusia dapat fleksibel gitu, dapat menempatkan dirinya di suatu kondisi yang entah itu baik ataupun lagi ke dalam kesulitan. Mereka dapat berpikir kritis dan melakukan problem solving dan mengatur emosinya gitu. Nah, yang terakhir ini pembahasan contoh penerapan kompetensi utama di bidang IT di era Society 5.0 ini ya. Yang pertama itu adalah programmer. Nah, programmer ini dibagi menjadi 3, yaitu ada programmer web, programmer aplikasi, dan programmer sistem. Programmer web developer ini juga dibagi lagi nih menjadi 3, yaitu ada front end developer, back end developer, dan full stack developer. Nah, front end developer itu adalah orang yang merancang tampilan pada suatu website. Back end developer itu adalah orang yang bekerja mengembangkan sistemnya gitu di balik suatu layar suatu website. Nah, full stack developer itu adalah orang yang memiliki skill baik sebagai front end developer atau back end developer. Jadi orang ini bisa ditempatkan di front end ataupun back end. Yang kedua adalah database administrator. Nah, ini adalah orang yang bertugas untuk mendesain, memelihara, dan memperbaiki database. Nah, biasanya di sini dia bisa menggunakan seperti Oracle, Sybase, DB2, MS Access, serta sistem operasi. Yang ketiga adalah network engineer. Tugas network engineer ini adalah untuk mengatur jaringan komputer pada sebuah perusahaan. Nah, peran network engineer sangat penting ya, karena mereka harus memperbaiki atau maintenance jaringan internet atau troubleshooting terhadap jaringan internet yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi atau instansi. Yang keempat adalah sistem analis. Nah, sistem analis ini adalah orang yang melakukan penelitian, perancangan, dan penyusunan dan merekomendasikan perangkat lunak serta sistem yang
dibutuhkan oleh suatu perusahaan gitu atau organisasi. Nah, seorang sistem analis memiliki skill analis, teknis, manajerial, dan komunikasi yang baik. Yang kelima ada IT support. Nah, seorang IT support ini bertugas untuk manusia umum ya. Jadi kayak misalnya masalah komputer kecil, misalnya hal-hal kecil pada komputer atau jaringan, bisa kayak memperbaiki software, memperbaiki hardware, atau menginstal software, atau menginstal kabel, itu kan men-setting apa ya, perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer. Nah, yang keenam ada information security analyst. Nah, ini maksudnya adalah seiring berkembangnya teknologi dan jenis cybercrime yang ada gitu, mana dibutuhkan perusahaan untuk mengembangkan sistem keamanan. Nah, seorang information security analyst inilah yang yang membuat atau menciptakan berbagai metode antisipasi dari cybercrime yang ada pada saat ini. Ya, terima kasih. Itu saja penjelasan ulangan tengah semester ICT Test Entrepreneurship dan Leadership kelas 1. Apabila ada kekurangan dalam materi yang saya sampaikan dalam hal penyampaian materi ataupun pembuatan materi, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.